Oke, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita melanjutkan materi dasar listrik, dasar listrik dan pengukuran ya, yang mana nanti kita akan belajar selama USKS di hari ini. Saya akan menjelaskan terkait dengan konsep-konsep pengukuran dulu ya untuk pagi hari ini. Silakan nanti Anda simak penjelasan saya. Untuk materi nanti saya bagi dulu ya, karena saya belum sempat ngoprek LMS. Tapi yang jelas nanti untuk materi, terus video rekaman atau rekaman ya, atau video-video lain yang itu adalah menunjang pembelajaran, akan saya upload di LMS seperti itu. Oke, saya mulai dulu. Sudah pada ini makan semua ini? Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Baik, kita mulai untuk materi hari ini terkait dengan konsep-konsep pengukuran dulu. Definisi atau pengertian dari pengukuran. Sebenarnya Anda sering melakukan pengukuran secara tidak langsung ya. Ketika Anda mengukur panjang sebuah ruangan, kemudian mengukur berat sebuah benda, atau mengukur volume sebuah air atau cairan, ya ini sebenarnya Anda sedang melakukan proses pengukuran. Pengukuran sendiri itu kalau kita lihat secara bahasa, definisinya adalah proses mendapatkan informasi tentang nilai variabel suatu proses atau sistem, atau mendapatkan informasi tentang nilai dari suatu besaran fisis. Informasi didapatkan dapat berupa data kuantitatif maupun kualitatif. Jadi pengukuran ini dalam rangka mencari informasi dari sebuah nilai variabel ya, suatu proses, atau nilai dari suatu besaran fisis tadi, misalkan berat suatu benda, berapa beratnya volume suatu cairan, berapa volumenya dan sebagainya. Ini ada proses mendapatkan sebuah nilai variabel atau nilai dari besaran fisis seperti itu. Atau informasi ini yang dapat berupa data-data kualitatif maupun kuantitatif seperti itu. Kemudian data empiris ya. Data empiris itu adalah data yang diperoleh langsung dari sistem pengukuran ya. Ini adalah pengertian dari istilah data empiris. Data yang diperoleh langsung dari sistem pengukuran ya. Anda menggunakan mengukur suhu misalkan. Nah, data empirisnya berupa suhu-suhu yang Anda peroleh dari pengukuran tersebut. Data terproses, data hasil pengolahan dari data empiris, misalkan perhitungan dari beberapa variabel ya, perhitungan dari beberapa variabel seperti itu, kemudian mendapatkan data variabel dari suatu proses atau sistem. Ya. Untuk apa sistem pengukuran ini? Itu mendapatkan data-data variabel dari suatu proses atau sistem. Kemudian data-data ini bisa kita gunakan untuk apa ya? Untuk desain perancangan, misalkan Anda mengukur bangunan luas tanah, gitu ya, misalkan luas tanah ini untuk mendesain sebuah rumah, kemudian Anda mengukur lebar panjang sebuah rumah dan sebagainya untuk desain rumah, atau yang lain ya, mengukur suhu, mengukur apa untuk membuat suatu sistem monitoring suhu. Kemudian juga bisa digunakan untuk pengendalian atau sistem kontrol, yaitu untuk mengendalikan atau mengontrol suatu besaran seperti itu. Atau bisa dilakukan untuk evaluasi atau audit ya, assessment atau penilaian ya. Anda ukur tingkat kinerja ya sebuah unit usaha atau unit organisasi ya. Nah, itu juga mengukur
Jadi mengukur kinerja bisa juga, mengukur kinerja misalkan katakanlah kinerja karyawan ya, kinerja karyawan berapa kali dia masuk dalam 1 bulan, berapa kali membolos, kemudian seberapa prestasinya seberapa besar, kemudian yang lain-lain ya, mengukur kinerja suatu karyawan, suatu kinerja karyawan di perusahaan. Ini juga dalam rangka pengukuran ya, proses pengukuran. Kalau gambaran proses pengukuran ini, yaitu Anda bisa lihat di sini, bagian di sini ya. Ini adalah menghubungkan antara proses dan pengamat ya, dan pengamat. Yaitu mengubah sinyal menjadi yang dapat terbaca oleh pengamat dengan standar unit tertentu ya. Ini pengamat, ini orang yang membutuhkan informasi. Ya kita lah ya, kita yang membutuhkan informasi. Ini adalah menghasilkan informasi, suatu proses yang menghasilkan informasi. Di sini ada input dan ini adalah sistem pengukurannya. Sistem pengukurannya kemudian diperoleh sebuah output atau nilai yang terukur ya dari variabel-variabel ini ya. Nah, ini adalah nilai sebenarnya dari sebuah variabel proses dan ini nilai terukur. Antara nilai sebenarnya dengan nilai terukur bisa jadi ada errornya karena untuk suatu pengamatan itu bisa terjadi error ya, error. Anda katakanlah mengukur terutama menggunakan baik sistem analog maupun digital ya. Tapi yang banyak errornya, yang bisa banyak terjadi errornya adalah analog. Misalkan sistem analog itu Anda tahu multimeter atau voltmeter, itu kan ada yang pakai jarum ya, jarumnya bergerak ya kalau misalkan mengukur tegangan. Ada yang menggunakan ini analog ya, ada yang menggunakan sistem digital, artinya besaran tegangan yang terukur itu langsung dalam angka ya, langsung terbaca angka. Nah, kalau dalam menggunakan sistem analog itu potensi untuk error besar. Karena kita kan membaca jarum letaknya di mana? Anda ukur, oh ini letaknya di nilai sekian, koma sekian. Nah, pembacaan dari Anda itu bisa error ya, tidak sama dengan nilai yang sebenarnya. Bisa jadi seperti itu karena mungkin sudut pandang mata Anda dengan jarumnya itu tidak tepat, tegak lurus, agak serong misalkan ya. Bisa jadi yang lain ya, atau jarumnya aus ya, jadi sehingga letaknya tidak akurat juga bisa. Itu potensi untuk menimbulkan error itu lebih besar untuk sistem analog. Tapi kalau misalkan ini sistem digital, potensi errornya lebih kecil, tapi tidak memungkinkan untuk terjadinya sebuah error juga di sistem pengukuran digital. Misalkan itu pembulatan ya, hasil angka yang tertera di layar ketika itu menggunakan sistem digital itu bisa jadi itu adalah sebuah pembulatan. Karena ketika mengubah besaran analog ke digital itu kan sebenarnya proses pembulatan juga kan. Ada nanti kalau Anda belajar terkait dengan analog to digital converter atau ADC ya, mengubah besaran analog ke digital itu ada proses yang namanya kuantisasi. Nah, proses kuantisasi ini bisa menimbulkan error. Ya. Jadi sama-sama berpotensi menimbulkan error. Tapi kalau sistem digital itu ya minim ya, errornya bisa lebih kecil dibandingkan kalau kita menggunakan sistem analog dalam pengukuran. Ya. Sehingga output yang diamati oleh pengamat di sini atau nilai yang teramati terukur itu ini adalah nilai hasil pengukuran ya, yang mana bisa beda dengan nilai sebenarnya. Gitu. Istilah pengukuran ya. Nah, di sini ada beberapa istilah yang mungkin Anda perlu ketahui ya. Yang pertama adalah akurasi. Akurasi itu sama dengan ketelitian ya. Ketelitian kalau dalam bahasa awamnya ini adalah ketelitian. Akurasi, berapa akurasinya, berapa ketelitiannya. Ini adalah definisinya adalah ukuran yang menyatakan nilai maksimum keseluruhan error
yang diperkirakan muncul dalam pengukuran suatu variabel. Jadi ukuran yang menyatakan nilai maksimum keseluruhan error yang diperkirakan muncul dalam pengukuran suatu variabel ya. Akurasi biasanya dinyatakan sebagai inakurasi atau ketidaktelitian. Berapa ketidaktelitian alat ini? Jadi yang diukur adalah ketidaktelitiannya, atau bisa juga sebenarnya ya berapa ketelitiannya atau berapa akurasinya, berapa inakurasinya. Saling melengkapi ya. Jika kita mengetahui nilai inakurasi, berarti kita bisa mengetahui nilai akurasinya. Ini akurasi dinyatakan dalam bentuk variabel yang diukur. Dalam bentuk persentase terhadap pembacaan skala penuh. Ya, berapa persen akurasinya? Misalkan akurasinya 90%, berarti inakurasinya atau ketidaktelitiannya berarti 10% dari skala 100%. Gitu. Ini dalam bentuk skala persentase terhadap skala pembacaan penuh tadi ya. Skala penuhnya berapa? Atau dalam bentuk persentase terhadap span atau kisaran pengukuran ya, rentang pengukuran. Dalam bentuk persentase terhadap nilai pembacaan. Jadi persentase ini macam-macam. Bisa persentase terhadap skala pembacaan penuh ya, atau rank atau rentang pengukuran, atau terhadap nilai pembacaan. Jadi dibuat nilai akurasinya terhadap apa? Terhadap skala penuhnya, atau terhadap rentang pengukurannya, atau terhadap nilai pembacaan. Misal ini, contoh akurasi, pernyataan akurasi. Akurasi kurang lebih 2 derajat Celcius menyatakan adanya ketidakpastian sebesar 2%, 2 derajat Celcius dalam setiap nilai ukur nilai suhu yang diukur. Ya. Akurasi kurang lebih ya berarti nilainya tidak pasti ya, ini kurang lebih 2%, 2 derajat Celcius menyatakan adanya ketidakpastian sebesar kurang lebih 2 derajat Celcius dalam setiap nilai pengukuran yang diukur. Misalkan nilai yang saya ukur adalah 25 derajat, maka di sini nilai 25 derajat ini ketidakpastiannya adalah 2 derajat Celcius. Ketidakpastiannya bisa naik, bisa atas ya. 25 derajat Celcius yang terukur bisa naik, artinya rentangnya 27 derajat atau 23 derajat ya. Karena ini kurang lebih, bisa tambah, bisa kurang gitu. Ketidakpastiannya adalah 2 derajat Celcius. Akurasi kurang lebih 0,5% skala full ya, full scale ya. Pada sebuah voltmeter yang mempunyai kisaran skala penuh 5 volt ya. Jika sebuah voltmeter itu kisaran skala penuhnya adalah 5 volt, ini misalkan diketahui akurasinya adalah 5%, kurang lebih 0,5%, berarti dalam setiap pengukuran terdapat ketidakpastiannya berapa sebesar ini. 0,5% itu kalau kita buat desimalnya berapa? Bagi berapa? 0,5% ya, full ini sebentar. Oh, ya. Ini kalau dibuat persentasenya 0,5% dari skala penuh, skala penuhnya 5, jadi dikalikan 5 ya. Tapi bagi 100, 0,5 kali 5 berapa? 0,2, 2,5 ya. 2,5 ya. 0,5 kali 5 adalah 2,5. 2,5 bagi 100. Berarti ketidakpastiannya adalah 0,025 volt ya. Karena ini adalah ketidakpastiannya 0,5% dari angka 5 ini, skala penuhnya adalah 5. Sehingga ketidakpastiannya adalah sekitar 0,025 volt. Artinya ketika kita mengukur sebuah tegangan menggunakan voltmeter ini, misalkan ketemu angkanya berapa? Angkanya 3 volt ya di voltmeternya itu terteranya adalah 3 volt. Maka 3 volt ini ketidakpastiannya adalah sebenarnya 0,025. Artinya bisa 3,025 atau dikurangi ya. Berarti 3 kurangi 0,25 berapa? 2,975 ya. 2,975 ya itu. Jadi naik
sebesar 0,025 volt, turun sebesar 0,025 volt. Ya. Ketidakpastiannya sebesar itu. Nah, ini saya ralat tadi ya. Akurasinya itu kalau dalam pengukuran ini akurasinya dalam ketidakpastiannya ya, ketidakpastiannya. Angka akurasi di sini itu adalah ketidakpastiannya. Berapa persen, berapa derajat, kami menggunakan derajat, ini persen ya, persen dari skala full scale ya ini, pembacaan skala penuh. Nah, nih, pembacaan skala penuh ini. Nah, misalkan, ini contoh yang kedua. Contoh yang ketiga, akurasi kurang lebih 3% dari span untuk kisaran pengukuran tekanan antara 20 sampai 50 PSI ya. Ini satuan tekanan. Ya, span itu apa? Span itu rentang ya. Span itu rentang pengukuran. Rentang pengukuran kan 20 sampai 50 ya. 20 sampai 50. Berarti ketidakpastiannya berapa? Ya, ini 3% dikali 50 kurangi 20. Ini rentangnya kan 30 ya. Rentangnya 50 kurangi 20 kan 30. Berarti 3% kali 30. Sebesar berapa? 0,9 PSI ya. 3% kali 30 ya. 3% kali 30 sebesar 0,9 PSI. Artinya ketidakpastiannya ini kurang lebih juga nih, kurang lebih ini kurang tambah apa plus minus. Artinya ketika kita mengukur menggunakan alat ukur tekanan ini ya, yang diberikan contoh di nomor 3, itu ketidakpastiannya adalah kurang lebih 0,9 PSI. Artinya bisa naik sebesar 0,9, bisa turun 0,9. Maka di sini ada plus minus 3% ya, bisa naik, bisa turun seperti itu. Ketidakpastiannya, akurasinya adalah segitu. Kemudian akurasi plus minus 2% dari pembacaan pada hasil pengukuran 2 volt. Menyatakan ketidakpastian sebesar ini maksudnya ini kali 2 ini. Ketidakpastiannya ya dari pembacaan pada hasil pengukuran 2 volt menyatakan ketidakpastian sebesar kurang lebih 0,04 volt, 0,04 volt. Berarti ini yang ini ya, dalam bentuk persentase terhadap nilai pembacaan ya, nilai pembacaan, persentase terhadap nilai pembacaan ya. Jadi kalau akurasinya adalah kurang lebih 2% dari hasil pembacaannya, hasil pengukuran 2 volt. Akurasinya adalah kurang lebih 2% dari 2 volt. Nah, ini berarti ketidakpastiannya sebesar kurang lebih 0,04 volt ya. Jadi ini adalah contoh-contoh dari ini tadi ya. Contoh-contoh dari ini. Dari pernyataan akurasi 1, 2, 3. Ini skala penuh, ini rentang, ini adalah nilai bacaan. Kalau ini adalah dalam bentuk variabel yang diukur. Variabel yang diukur ya ini. Ya, variabel yang diukur ya ini nomor 1 ini. Akurasi plus minus 2%, 2 derajat Celcius menyatakan adanya ketidakpastian sebesar 2 derajat Celcius dalam setiap pengukuran. Ya, itu. Ini masing-masing ini 1, 2, 3, 4. Ini adalah contoh dari pernyataan akurasi yang nomor 1, 2, 3, 4. Ini ada 4 ini pernyataan. Dari bentuk variabel yang diukur, kemudian full scale, kemudian rentang pengukuran atau nilai pembacaan. Oke. Kemudian presisi ya, presisi. Nah, kita lihat presisi ketepatan. Kalau tadi akurasi ketelitian ya. Presisi, ini harus hati-hati ya, definisi agak mirip gitu ya. Presisi berarti ketepatan, akurasi berarti ketelitian. Presisi kita lihat definisinya tingkat kedekatan antara hasil pengukuran individu dan nilai rata-ratanya ya. Jadi kedekatan antara pengukuran individu satu besaran dengan nilai rata-rata dari semua pengukuran ya. Nah, misalkan ini ya. Ini ada beberapa pengukuran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pengukuran dengan letaknya seperti ini. Nah, ini lingkaran-lingkaran ini untuk membantu saja, membantu dalam memetakan sebaran hasil pengukuran. Di sini disebut sebagai akurasi rendah. Presisi juga rendah. Presisi rendah karena apa? Ya ini, lihat. Karena ini, ya ini. Tingkat kedekatan antara hasil pengukuran dengan nilai rata-rata. Kalau nilai rata-rata berarti kan hampir semua pengukuran itu
dekat ya, dekat nilainya. Dekat nilainya tidak menyebar seperti ini. Kalau menyebar ini berarti presisi rendah. Kalau yang nomor 2, presisi tinggi karena dari berapa 6 pengukuran itu nilainya berdekatan. Jadi rata-rata nilainya tentunya kan lebih dekat. Ya. Kalau seperti ini rata-ratanya kecil sekali ya. Misalnya ada nilai Anda buat rata-rata pasti nilai rata-ratanya kecil. Seperti itu. Kalau ini nilai rata-ratanya nilai dari rata-rata ini akan dekat dengan nilai individu ya. Nilai individu seperti itu. Ini akurasi rendah, presisi tinggi. Kalau ini adalah presisi tinggi juga, ini karena apa? Dekat ya, pengukurannya dengan rata-rata pengukurannya itu sebenarnya dekat. Ini adalah presisi tinggi. Akurasinya tinggi karena ini dekat dengan nilai tengah ya, nilai pengukuran. Nah, ini kita bandingkan antara akurasi dan presisi. Anda bisa lihat kalau presisi berarti lihat sebaran dari semua pengukuran. Jika dia menyebar, berarti presisinya rendah. Kalau dia mengumpul dalam daerah yang dekat ya, dalam titik-titik yang dekat, ini presisi tinggi. Ya, ini presisi tinggi. Kalau akurasi berarti dilihat dari titik tengah ini. Ya, anggaplah ini nilai-nilai sebenarnya ya. Anggaplah nilai sebenarnya. Kalau semakin jauh dari nilai sebenarnya, dari titik tengah ini, lingkaran tengah, maka akurasi rendah. Ini juga akurasi rendah. Nah, di sini tepat di tengah-tengah ini berarti akurasinya adalah tinggi. Karena tadi yang saya sampaikan ya, jika ini akurasi ya ini, jika ini makin kecil ya, berarti kan ininya makin dekat dengan nilai yang sebenarnya ya. Misalkan akurasinya sebesar 0,025 volt dari setiap pengukuran. Ketika saya mengukur tegangan nilainya 2 volt, berarti kan ketidakpastiannya sebesar 2,025 atau 1,975 ya, dikurangi atau ditambah. Kalau semakin mendekati ke nilai 2, tapi kalau akurasinya adalah sebesar berapa ya? Sebesar 0,5. Wah, ini kan jauh. Berarti ketidakpastiannya antara 2,5 dengan 1,5. Semakin jauh kan? Semakin jauh dengan nilai 2. Nilai yang diukur gitu ya, nilai 2. Nah, Anda bayangkan di sini titik lingkaran tengah ini adalah nilai yang sebenarnya. Jika akurasi rendah, berarti hasil pengukurannya tuh semakin jauh dari nilai lingkaran tengah ini ya. Ini semakin jauh. Ini ada beberapa yang dekat dengan lingkaran tengah. Cuma dari hasil semua pengukuran ini adalah akurasinya rendah karena jauh dari nilai tengah. Ini sebagian besar nilai-nilai ini, titik-titik ini adalah jauh dari nilai atau lingkaran tengah. Kalau ini di dalam lingkaran tengah berarti akurasinya makin tinggi, akurat dengan ditunjukkan dengan nilainya semakin kecil ya. Kalau semakin kecil nilainya itu semakin akurat ya. Kalau semakin besar nilainya berarti semakin tidak akurat atau rendah akurasinya. Seperti itu ya bedanya ya. Jadi beda antara akurasi dan presisi. Kalau presisi berarti kita membandingkan antara nilai pengukuran individu dengan nilai pengukuran kelompok, rata-rata kelompok. Kalau akurasi tinggi berarti nilai individu, pengukuran individu ini nilainya tidak jauh beda dengan nilai rata-rata kelompok, nilai rata-rata semua pengukuran. Ini menunjukkan distribusi hasil pengukurannya itu tidak menyebar, tapi mengumpul di dalam satu daerah, dalam satu titik atau daerah. Kalau akurasi berarti Anda harus melihat nilai ketidakpastiannya itu jauh nggak dengan nilai yang diamati. Kalau nilai ketidakpastiannya semakin besar, ya, itu artinya adalah semakin jauh dari titik tengah atau lingkaran tengah. Maka ini tidak akurat, akurasinya rendah. Tapi kalau nilai akurasinya makin kecil ya, itu artinya makin dekat dengan nilai tengah ini atau nilai sebenarnya yang diukur. Makin dekat dengan nilai tengah. Nah, itu berarti akurasinya makin tinggi ya. Ini kalau dicontoh hasil pengukurannya ini di dalam lingkaran yang di tengah. Artinya
nilai akurasinya sangat kecil, yaitu berarti akurasinya tinggi. Nilai akurasinya sangat kecil, berarti nilainya semakin tinggi, nilai akurasinya semakin tinggi. Paham ya ini ya, akurasi dan presisi. Kemudian sensitivitas, ya ini ukuran yang menyatakan hubungan antara perubahan keluaran dengan perubahan masukan sensor. Jadi hubungan ya perubahan luaran dan perubahan masukan dinyatakan oleh sebuah fungsi alih atau fungsi respon ya, respon function atau fungsi alih. Contoh sensitivitas sebuah sensor adalah 10 mV per derajat Celcius. Sensitivitasnya ya. Ini perubahan luaran terhadap perubahan masukan ya. Jadi ini membandingkan antara luaran dan masukan. Artinya apa di sini? 10 mV per derajat Celcius. Artinya apa? Setiap kenaikan 1 derajat Celcius ini akan tegangannya akan naik 1 mV. Misalkan katakanlah begini ya. Sensor suhu ini terkait dengan sensor suhu ya. Sensor suhu kira-kira outputnya apa? Suhu kan? Nah ini suhu. Inputnya suhu. Outputnya berupa tegangan. Jadi output sensor itu berupa tegangan. Input sensor berarti suhu yang diukur di lingkungan sekitar. Ya, ini adalah inputnya suhu, outputnya adalah tegangan. Sensitivitas ini adalah ukuran yang menyatakan hubungan perubahan keluaran, yaitu tegangan sensor, dan perubahan masukan dari sensor atau suhu. Biasanya dinyatakan dengan fungsi alih. Fungsi alih ya ini, fungsi alih luaran terhadap masukan, Angka 10 mV per derajat Celcius itu menunjukkan bahwa luaran itu akan berubah sebesar 1 mV itu jika terjadi perubahan 1 derajat Celcius. Maaf. Luaran akan terjadi perubahan sebesar 10 mV jika ada perubahan sebesar 1 derajat Celcius. Nah, ini 10 mV adalah perubahan di luarannya. Yang tergantung dari perubahan inputannya sebesar 1 derajat Celcius. Misalkan ya, terjadi perubahan di inputan sebesar 1 derajat Celcius, maka di luarannya akan berubah tegangannya sebesar 10 mV. Ya. Misalkan angka pertamanya adalah 1 derajat Celcius. Suhunya tegangan yang terukur adalah 10 mV. Ketika ini ada perubahan suhu tegangannya di inputannya suhunya dari 1 derajat Celcius berubah ke 2 derajat Celcius, maka tegangannya di luaran itu akan berubah dari 10 mV menjadi 20 mV seperti itu. Jadi setiap kali perubahan 1 derajat Celcius di luarannya berubah sebesar 10 mV. Itu sensitivitas sebuah sensor ya, atau sebuah sensor ya. Biasanya di sensor itu. Kalau ada istilah sensitivitas sensor, yaitu berarti sensitivitasnya seperti itu. Perbandingan luaran dan perubahan masukan seperti itu. Resolusi adalah perubahan variabel masukan terkecil yang dapat diukur. Ini definisinya ya. Perubahan variabel masukan terkecil yang dapat diukur. Dinyatakan sebagai persentase terhadap kisaran skala penuh ya, terhadap skala penuh. Misalkan ini ya, ini biasanya resolusi itu di ADC ya, di ADC. Karena apa? ADC itu kan mengubah besaran analog ke digital, dan ini ada semacam kuantisasi ya, tangga. Dan ini biasanya ya dinyatakan sebagai sebuah resolusi. Ya, perubahan variabel masukan terkecil yang dapat diukur ya. Perubahan masukan terkecil yang dapat diukur ya. Misalkan ini ya. Ini kita lihat yang sumbu horizontal. Ini adalah arus ya. Anggaplah ini adalah arus. Ini I minimal ya, I min, ini I maksimal. I max. Nah, setiap kali kenaikan tangga, ini adalah delta IR. Dan anggaplah perubahan arus ya. Perubahan arus setiap kali naik ya. Setiap kali berubah adalah sebesar delta IR.
Kemudian, nah ini. Kemudian resolusi apa? Resolusi adalah besarnya variabel masukan terkecil ya yang bisa diukur ini. Itu dibagi dengan seluruh rentangnya ya. Imax kurangi Imin berapa? Berapa nilainya satu rentang ini? Satu rentang ini berapa nilainya? Nah, ini dikali 100%. Jadi delta IR dibagi rentang Imax kurangi Imin kalikan 100%. Katakanlah begini, rentangnya dari Imin sampai Imax itu 100, katakanlah paling mudah 100. Setiap kali perubahan ini adalah 10 ya. 10. Perubahannya adalah 10. Katakanlah ini 100 ampere lah ya. Ini setiap kali perubahan adalah 10 seperti itu, 10 ampere. Nah, berarti resolusinya adalah 10 dibagi 100 kali 100%. Berarti apa? Berapa? 10% ya. 10 ya, 10 ini delta IR dibagi 100. 100 ini adalah rentang Imax kurang Imin dikali 100%. Artinya resolusinya adalah sebesar 10% ya. 10%-nya ini. Kemudian sebentar ini ya dinyatakan sebagai persentase terhadap kisaran skala penuh ya ini ya. Persentase skala penuhnya tadi ya Imax sampai Imin ini skala penuh. Ini adalah resolusi bagian yang terkecil dalam bentuk persentase. Berarti tadi kalau contohnya dari kisaran skala penuhnya adalah 100 ya 100. Kemudian delta IR atau variabel masukan yang paling kecil adalah 10, berarti 10 per 100 kali 100%. Seperti itu. Tergantung nanti ini skala penuhnya berapa. Seperti itu. Threshold itu masukan terkecil yang dapat diukur ya, threshold, nilai ambang. Threshold itu nilai, kata lainnya adalah nilai ambang ya. Masukan terkecil yang bisa diukur. Linearitas didefinisikan sebagai simpangan maksimum kurva kalibrasi terhadap suatu garis lurus. Linearitas disebut sebagai simpangan maksimum ya. Simpangan berarti ini simpangannya nih. Kurva kalibrasi terhadap suatu garis lurus. Ya, di sini Anda bisa lihat ini suatu garis lurus. Sedangkan yang kurva ini adalah kita lihat suatu kurva pengukuran ya tentunya. Berarti linearitas itu lihat ini simpangan maksimumnya berapa. Ini terhadap sumbu horizontal, diukurnya terhadap sumbu horizontal. Simpangan atau deviasi maksimum, ini letaknya di sini. Kalau di sini kita lihat, kita tarik garis ini yang lurus terhadap simpangan terhadap kurva. Tentunya simpangannya kecil kan dibandingkan yang ini. Ini maksimumnya adalah ini. Ya. Maksimumnya adalah ini. Ini lihat. Jarak antara titik ini dengan titik ini ya. Ini maksimum. Kalau Anda ambil titik ini ya, Anda tarik dari garis lurus ini yang tengah ke kurva simpangannya, berarti Anda mendapatkan suatu simpangan yang lebih kecil dibandingkan yang ini. Ya, seperti itu. Ataupun kalau kita bisa lihat ini lebarnya, Anda bisa lihat lebarnya saja lah. Kalau kita di titik ini, kita tarik garis ke kurvanya, simpangannya, maka hasil simpangannya ini itu lebih kecil dibandingkan ini tadi yang simpangan maksimum. Sehingga linearitas adalah simpangan maksimum ya. Simpangan maksimum berapa sih terhadap garis lurus? Itu adalah. Lainnya dinyatakan sebagai persentase simpangan maksimumnya. Ya. Linearitas dinyatakan dinyatakan dalam persentase simpangan maksimum. Persentasenya. Historisis perbedaan nilai pembacaan sensor untuk suatu nilai maksimum tertentu bila nilai masukan tersebut didekati dari nilai yang lebih rendah dan yang lebih tinggi. Kita lihat definisinya. Perbedaan nilai pembacaan sensor untuk suatu nilai masukan tertentu bila nilai masukan tersebut didekati dari nilai yang lebih rendah dan yang lebih tinggi. Jadi ada dua view ya, dua pandangan dalam membaca sensor di sini. Ya, perbedaan nilai pembacaan sensor. Kalau nilai yang diamati itu dilihat dari yang lebih tinggi atau lebih rendah, dua variabel. Histeresis dinyatakan sebagai persentase deviasi maksimum antara kurva naik maupun kurva turun ya.
terhadap suatu nilai skala penuh. Kurva naik, kurva turun, berarti kurva naik bisa diasumsikan adalah pembacaan dari nilai yang lebih rendah, ya misalkan kurva turun adalah yang lebih tinggi, ya nilai yang lebih tinggi. Ini luaran, ini masukan. Ini ada sebuah kurva naik, terus kemudian kurva turun, ya kurva turun. Nah, untuk histeresis itu adalah persentase deviasi maksimum. Deviasi ya mungkin atau kalau kita lihat di sini adalah di tengah-tengah ini deviasinya adalah maksimum di sini. Kalau di sini kan minimum nih, di sini malah minimum kecil. Kalibrasi itu membandingkan alat ukur dengan referensi, ya. Biasanya ini istilah kalibrasi dipakai untuk mencocokkan sebuah alat ukur, ya, supaya apa? Supaya hasil pengukurannya valid, ya. Makanya ini harus dibandingkan dengan sebuah referensi. Atau Anda membuat suatu alat ukur suhu misalkan menggunakan sensor suhu, maka alat suhu yang Anda buat itu harus dikalibrasi dengan sebuah referensi alat ukur suhu yang sudah valid, yang dipercaya, misalkan menggunakan termometer yang ada di pasaran. Kemudian Anda bandingkan pengukuran dari alat sensor suhu yang Anda buat dengan termometer yang di pasaran. Hasilnya apakah sama atau tidak? Biasanya seperti itu, dibandingkan, ya. Standar primer. Bila ada standar primer, maka sebaiknya acuan ini digunakan untuk mengecek kalibrasi alat. Jika kita memiliki standar primer, ya. Terutama untuk pengukuran temperatur, massa, dan suhu, ya. Kita harus menggunakan standar primer sebenarnya. Standar sekunder, ya, biasanya apabila standar primer tidak dapat ditemukan, maka dapat menggunakan standar sekunder berupa alat ukur lain yang diyakini mempunyai akurasi yang lebih baik. Nah, itu tadi suhu tadi misalkan, ya, Anda membuat sebuah alat pengukur suhu menggunakan sensor suhu. Nah, hasil dari alat yang Anda buat ini harus dibandingkan dengan sebuah referensi. Sebuah referensi ini bisa menggunakan termometer digital yang ada di pasaran. Nah, ini namanya adalah standar sekunder. Contoh, ya, ini voltmeter Anda pada waktu digunakan menunjukkan pembacaan 4,5. Alat lain yang diyakini akurasinya ini sebagai referensinya sekunder, ya. Voltmeter yang diyakini akurasinya lebih baik menghasilkan nilai 4,4. Maka di sini ada selisih 0,1. Dengan demikian, ya, voltmeter dapat dikalibrasi 0,1 volt lebih kecil, ya, lebih kecil. Artinya voltmeter yang kita gunakan itu memiliki error sebesar 0,1 dan ini harus dikalibrasi 0,1 volt lebih kecil. Harus di apa istilahnya, ya? Harus disetting ulang, ya, harus dipaskan, ya, menjadi 4,4 volt. Karena ini adalah referensinya, yang jadi patokan adalah 4,4, bukan 4,5. 4,5 adalah alat yang kita pakai. Demikian juga seperti ini, misalkan Anda membuat alat sensor suhu tadi, ya, contoh alat sensor suhu, itu menghasilkan, ketika Anda mengukur suhu dengan alat yang Anda buat, itu menghasilkan pengukuran suhu sebesar 30 derajat. Nah, ketika Anda mengukur suhu dengan termometer digital yang Anda beli di pasaran, ya, sebagai standar sekunder, itu adalah 31 derajat. Padahal alat sensor Anda yang Anda buat 30 derajat. Berarti beda 1 derajat. Ya. Nah, ini Anda harus kalibrasi ke 1 derajat ke atas, ya, supaya nilainya sama dengan standar sekundernya, ya, sebesar 31 derajat Celcius. Ini contoh saja seperti itu. Atau standar lain yang diketahui, ya, standar lain yang diketahui. Apabila standar sekunder juga tidak dapat diperoleh, Anda dapat menggunakan acuan lain, misalkan nilai hasil perhitungan teoritik, ya, ini. Ya, biasanya seperti ini. Ketika Anda membuat sebuah sensor, ya, untuk kalibrasinya agak susah ketika harus mencari standar primer atau standar sekunder. Susah ditemukan, ya, susah ditemukan. Kalaupun ada itu jauh,
hanya di tempat tertentu, misalkan ya di lembaga penelitian tertentu, kemudian tidak bisa dibawa ke rumah Anda misalkan. Anda bisa menggunakan kalibrasi menggunakan sebuah perhitungan teoritis. Biasanya di datasheet sebuah sensor yang Anda buat ya, Anda misalkan mengukur atau membuat alat ukur suhu menggunakan sensor suhu. AX sekian-sekian misalkan. Di datasheet sensor biasanya tercantum sebuah grafik luaran ya, terhadap masukan ya, grafiknya. Nah, dari grafik itu harusnya Anda bisa memperoleh sebuah standar pengukuran yang ideal ya dianggap ideal. Ketika inputannya ini berarti luarannya harus ini. Ya ini kan bisa dijadikan sebagai kalibrasi. Ketika luarannya masukannya ini, luarannya adalah ini. Maka ini dijadikan sebagai kalibrasi. Kalibrasi yang harus Anda pakai seperti itu untuk mengukur apakah suhu yang dihasilkan oleh sensor suhu yang Anda buat itu tepat dengan grafik di datasheet itu atau tidak. Itu bisa untuk kalibrasi. Dimensi dan satuan. Dimensi dan satuan. Dimensi adalah cara penulisan dari besaran-besaran dengan menggunakan simbol-simbol besaran dasar ya, dimensi. Cara penulisan dari besaran-besaran dengan menggunakan simbol besaran dasar. Kegunaan dimensi untuk menurunkan satuan dari satuan besaran untuk meneliti kebenaran suatu rumus atau persamaan ya. Dimensi. Biasanya ini di fisika ya, biasanya di fisika Anda mempelajari suatu dimensi ya. VA itu volt ampere ya, itu VA itu berarti lambang besaran dasar. V itu volt, A itu arus ya, ampere. Berarti VA. Nah, itu nanti bisa untuk turunan-turunan yang lain. Satuan adalah ukuran dari suatu besaran dasar, suatu besar. Satuan adalah ukuran dari suatu besaran, maksudnya besaran, satuan. Misalkan satuan dari besaran massa kilogram ya. Satuan dari besaran suhu berarti derajat. Bisa Celsius, Fahrenheit. Satuan dari besaran apa lagi ya? Besaran arus berarti ampere seperti itu. Ya. Ini satuan dari besaran. Nah ini, di sini disebutkan besaran dasar dan satuannya ya. Ini besarannya, ini satuannya, ini alat ukurnya. Misalkan besarannya adalah arus, satuannya ampere, alat ukurnya ampere meter. Tegangan volt, tahanan ohm, daya semu VA ya, VA volt ampere. Daya aktif itu watt. Daya reaktif VAR ya, VAR. Volt ampere reaktif. Energi aktif ini watts hour. Hour itu yang jam ya, watt jam ini. Watts hour. Kilowatts hour meter, ini kWh meter. Kalau energi aktif. Energi reaktif VARH ya. Volt ampere hours. Ampere reaktif maksudnya. Faktor daya ini tidak ada satuan ya. Alatnya Cosby ya, Cosby meter. Frekuensi satuannya hertz ya, frekuensi meter. Ini satuan dan besaran. Pada pengukuran listrik dapat dibedakan antara dua hal ya. Pengukuran besaran listrik, pengukuran besaran non listrik. Pengukuran besaran listrik ya ampere, tegangan, daya. Kalau non listrik ya selain listrik berarti suhu, kuat cahaya, tekanan, berat, massa ya. Energi kalau energi bisa energi listrik dan energi listrik maupun energi selain listrik juga bisa. Ini arus ya. Arus adalah muatan listrik per waktu ya. Kolom per waktu arus. Tegangan W per Q ya. W per Q. Watts per kolom ya. P ini apa? P ini adalah daya ya, daya VI cos P
VI cos B, daya listrik. Daya listrik ini tegangan, ini bisa diturunkan dengan rumus-rumus yang lain ya, tidak seperti V, misalkan V sama dengan I kali R ya, IR ya, arus kali hambatan misalkan, itu juga bisa. Atau I namanya V per R, itu juga bisa ya, mencari arus menggunakan parameter tegangan dan hambatan listrik, itu juga bisa. Ini adalah salah satu contoh. Ini adalah Q per T ya. Ini muatan per waktu. Ya. Seperti itu. Kemudian ini yang 3 unsur penting dalam pengukuran alat ukur yang digunakan. Kemudian orang yang melakukan pengukuran dan cara mengukurnya ya. Ini juga penting ini dalam pengukuran. Jadi alat, orang, dan cara mengukurnya seperti apa. Kemudian karakteristik instrumen ukur. Ada 2 macam karakteristik instrumen, yaitu karakteristik statik dan dinamik. Karakteristik statik alat ini terkait dengan input konstan yang diberikan dan diamati setelah dicapai keadaan steady state, ya, keadaan stabil. Karakteristik statik ya sudah stabil ya. Statik itu tidak berubah-ubah, stabil. Ini kaitannya dengan input konstan, makanya diri konstan itu stabil, tidak berubah-ubah. Input konstan yang diberikan dan diamati pada saat sudah mencapai keadaan steady state atau keadaan stabil. Kalau dinamik, ini berkaitan dengan apa? Input yang selalu berubah. Ini berubah, naik turun, berubah terus. Atau input konstan, tetapi diamati pada saat transien. Ya. Input konstan, tetapi diamati pada transien. Transien itu kondisi transisi menuju stabil tadi, menuju steady state. Intinya kalau dinamik berubah-ubah lah, gitu ya. Dinamik itu berarti inputannya berubah. Dinamis itu kan selalu berubah. Untuk input yang tetap ya konstan ya, berarti kita lihat di sini yang karakteristik statik input tetap. Ketelitian, akurasi, derajat kedekatan nilai penunjukan alat ukur dengan nilai standar. Presisi, derajat kedekatan data dalam satu kelompok data pengukuran untuk input yang sama ya tadi seperti tadi. Kelompok tadi, hasil pengukuran kelompok itu seperti apa derajat kedekatannya. Kalau ini kan derajat kedekatan nilai penunjukan alat ukur dan nilai standar. Jadi nanti nilai alat ukurnya berapa, nilai standarnya yang diukur itu berapa. Semakin jauh berarti akurasinya makin jelek. Semakin dekat antara nilai standar dengan nilai pengukuran, sebenarnya semakin akurat ya, semakin akurat. Bias perbedaan rata-rata output nilai alat ukur untuk input yang sama dengan nilai standar. Bias itu ya bias itu bisa disebut sebagai diversity atau sebaran ya bias. Kesalahan beda output pengukuran dengan nilai standar ya. Kesalahan tadi ya. Ada error, kesalahan itu error ya. Beda output pengukuran dengan nilai standarnya apa. Misalkan tadi nilai referensinya ketika kalibrasi ya. Kita bahas kalibrasi ketika bahas kalibrasi. Ketika alat ukur yang Anda pakai atau Anda buat diukur dibandingkan ternyata berbeda dengan alat ukur referensi, maka perbedaan itu bisa dinamakan sebagai kesalahan atau error. Seperti itu. Parameter instrumen yang dinamik ya, dinamik itu berubah-ubah. Kalau yang statik tadi ketelitian, presisi, bias. Input yang tetap ya, input yang tetap. Error, presisi, ketelitian dan bias. Kalau yang dinamik itu ada sensitivitas. Sensitivitas yaitu berubah-ubah ya. Dia nilainya berubah-ubah. Perbandingan alat ukur dengan inputnya tadi ya, alat ukur output maksudnya output dan input. Sensitivitas yang baik adalah 1. Satu artinya apa? Ya tadi, 1 berarti antara input dan output itu perubahannya tidak terlalu jauh ya. Jika dimensi satuan input, output sama ya, dimensi satuan input dan output sama. Threshold nilai terkecil yang terdeteksi oleh alat ukur, kemudian ada resolusi ya, perubahan input terkecil yang dapat dideteksi alat ukur. Ya yang ini yang terkait dengan dinamik, sensitivitas, threshold, resolusi, histeresis,
offset, rank, harga output yang kemungkinan berasal dari input yang sama. Rank itu selisih ya, antara nilai maksimum dan minimum. Jadi jangkauan. Rank itu selisih. Jadi adik-adik harus paham, harus hafal ini terkait dengan karakteristik, berarti yang muncul nanti adalah ketelitian, akurasi, presisi, bias, kesalahan atau error. Kalau yang dinamik, yang inputnya berubah-ubah, itu sensitivitas, ada threshold, ada resolusi, ada histerisis, ada rank atau rentang pengukuran gitu. Kemudian komponen instrumen elektronik ya, besaran pokok panjang alat ukur ya, misalkan panjang, mistar, jangka sorong, mikroskop, massa itu neraca, waktu stopwatch, suhu termometer, kuat arus, ampere meter, dan seterusnya ya. Mistar ya, ini mistar untuk alat ukur panjang. Mistar itu penggaris ya. Ini digunakan untuk mengukur suatu panjang benda mempunyai batas ketelitian 0,5 mm ya. Jadi kalau kita lihat di mistar itu kan ketelitian paling kecil ya, batas ketelitiannya 0,5 mm ya, paling kecil ya. Ini kan ada ukuran milimeter, sentimeter, dan inci biasanya ya. Kalau di mistar atau penggaris kan milimeter, sentimeter, dan inci. Nah, batas ketelitiannya yang bisa kita gunakan untuk mengukur sebuah panjang menggunakan mistar, itu adalah sebesar 0,5 mm ketelitiannya. Seperti itu. Jangka sorong. Jangka sorong ini ketelitiannya lebih kecil lagi, 0,1 mm. Artinya dia bagus digunakan untuk mengukur sebuah benda atau benda yang yang kecil ya. Karena ini kan mengukur diameter suatu benda ya, misalkan kelereng ya, atau Anda mengukur sebuah diameter kacang hijau yang kecil ya, itu pakai jangka sorong. Itu bisa karena ketelitiannya 0,1 mm. Ya. Kacang hijau itu berapa sih? 0,5 mm enggak? Atau yang lebih kecil lagi lah ya. Yang lebih kecil dari 0,5 mm ya. Kalau masih 0,5 mm berarti itu bisa menggunakan mistar atau penggaris. Nah, micrometer stroke ini lebih kecil lagi ketelitiannya 0,01. Kalau yang tadi jangan sorong 0,1. Kalau ini lebih kecil lagi. Berarti ini untuk digunakan untuk mengukur alat-alat yang sangat tipis ya. Misalkan Anda mengukur tebal kertas ya, lebar kertas. Tebal kertas itu. Nah, ini Anda bisa menggunakan micrometer stroke. Berapa tebal kertasnya sih? Kertas karton, kertas manila itu tebalnya berapa? Pakai milimeter stroke. Micrometer stroke. Ya. Karena ketelitiannya 0,01 mm. Nah, silakan Anda nanti coba lihat di YouTube ya, micrometer stroke, jangka sorong ya. Ini cara bacanya seperti apa? Itu ada semuanya. Kemudian neraca timbangan ya, neraca timbangan biasa Anda sering lihat ini. Timbangan berat ini di pasar banyak ya, atau di toko-toko ini banyak neraca. Stopwatch ya, ini juga sering dipakai ya. Sekarang pakai HP juga bisa stopwatch ya. Kalau dulu ya ada alat khusus stopwatch, diklik dia menghitung waktu. Atau di jam ya, di jam itu ada. Sekarang HP ada lah, stopwatch itu ada. HP untuk mengukur tadi waktu. Besarnya adalah 0,01 detik ya, 0,01 detik besarnya. 0,01 detik. Ini termometer, kemudian ampere meter ini bisa menggunakan multimeter. Multimeter berarti satu alat itu bisa untuk beberapa pengukuran ya, voltmeter, ampere meter, ohmmeter biasanya itu. Ampere meter ya untuk mengukur arus. Besaran turunan ya, ini untuk besaran turunan speedometer itu kecepatan ya. Kecepatan kan turunan dia, turunan. Kecepatan rumusnya apa? Ada yang tahu? Kecepatan? Jarak bagi waktu. Berarti besaran pokoknya apa? Jarak sama waktu. Jarak itu meter ya, kilometer atau meter. Waktu ya waktu detik ya, detik biasanya atau jam atau apa. Yang jelas waktu dan jarak itu adalah besaran pokok. Speedometer ini adalah besaran turunan.
Dinamometer apa? Untuk alat apa ini? Besarnya gaya ya, dinamometer gaya. Berapa gaya yang apa ya istilahnya? Yang dikenakan oleh sebuah alat gaya. Berapa newton? Tapi ini mirip timbangan ya. Ini ada timbangan seperti ini juga nih, timbangan. Tapi alat pengukur gaya pun seperti ini. Dinamometer ya seperti ini bentuknya. Mirip dengan timbangan yang bentuknya ya untuk nimbang seperti itu, berarti itu mirip ya. Tapi ini adalah untuk yang dinamometer untuk gaya. Hygrometer, kelembaban udara. Hygrometer untuk kelembaban udara. Ohmmeter, voltmeter ya, ini juga ada di multimeter sebenarnya. Ohmmeter sama voltmeter ada di barometer. Ini tekanan udara nih. Untuk mengukur tekanan udara. Hidrometer ini untuk mengukur berat jenis larutan, hidrometer. Nanometer, manometer itu tekanan udara tertutup ya. Biasanya di ini ya, di tabung gas ya, tabung gas itu ada manometernya kan, untuk mengetahui tekanan udara tertutup. Kalorimeter ya, untuk kalori ya, kalori jenis suatu zat, kalor. Misalnya kalor jenis zat. Kemudian ini penggunaan alat ukur ya. Nah, ini silakan Anda baca. Ini tujuan perawatan. Ya, kira-kira itu untuk kuliah hari ini. Atau nanti di ini deh, di LMS lah ya. Saya usahakan secepatnya untuk track. Baik, terima kasih. Belum ada tugas ya, mungkin minggu depan baru ada ya. Silakan nanti Anda belajar dulu. Silakan sering-sering buka LMS ya kalau sudah di-upload di sana. Sebenarnya course-nya sudah ada, tapi belum saya oprek, belum saya bangun ya. Ini mata kuliah yang baru menggunakan LMS ya, harus saya bangun dari awal ya. Saya butuh waktu untuk setup LMS. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri untuk perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya.